Shalom, jumpa lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Puji Tuhan saudara, saya harap kita semua selalu ada dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kemenangan yang dari Tuhan, dan tetap semangat dalam mengiring Tuhan. Seperti biasa, saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan di mana kisah itu bisa menginspirasi, ya, bisa memotivasi, bisa juga menghibur, menguatkan, juga memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan, serta menyejukkan jiwa kita. Mari saudara, saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami rasakan pemeliharaan dan penyertaanmu hari lepas hari, sampai hari ini. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, bahwa kami terus untuk tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Saat ini hamba menyerahkan acara Kesejukan Bagi Jiwa. Tuhan akan memperlengkapi hamba, mengurapi ketika membacakan kisah kehidupan, sehingga bisa dimengerti dan juga diterima dengan baik oleh mereka yang mendengarnya, dan akan memberkati mereka yang mendengarnya. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan ke dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku.
ini saya akan membacakan sebuah kisah dengan judul Menyerah dan Bersandar kepada Tuhan. Jeritan Christine memotong percakapan saya di telepon. "Barbara, cepat ke sini. Mobilmu meluncur turun ke bukit." Saya langsung melempar gagang telepon, berbalik, menuruni tangga, dan lari keluar. Dalam hati saya mencari satu-satunya pertolongan darurat lewat doa. "Ya Tuhan, Tuhanku, semoga mobil itu kosong." Beberapa menit yang lalu saya baru saja akan meninggalkan kantor Christine. Saya menggendong anak bungsu saya, Jonathan. Sementara anak sulung saya, Joshua, berdiri di samping saya. Sewaktu telepon berdering, Christine bergegas masuk, kemudian muncul kembali. Ternyata telepon itu untuk saya. "Sayang, maukah kau menaruh adik di mobil?" pinta saya kepada Joshua yang baru berusia 11 tahun. Christine meminta saya untuk membawa Jonathan ke kantornya guna menjalani terapi fisik. Terapi ini dimaksudkan untuk meringankan rasa sakit yang kadang-kala masih muncul saat Jonathan harus menjalani latihan. "Tentu saja, Bu," kata Joshua. Saya menyerahkan Jonathan kepadanya. Pada usia 3 tahun, Jonathan masih belum cukup kuat untuk berjalan sendiri di pelataran yang berbatu-batu. Down syndrome atau kondisi abnormal seseorang yang dilahirkan dengan tulang tengkorak yang melesat dan melebar, bermata miring, dan cacat mental telah memperlambat pertumbuhan fisik dan mentalnya. Namun bagi keluarga kami, wajah kecilnya yang lucu itu memancarkan keberanian dan ketabahan. Kami memandang keberadaannya dengan suatu penghargaan. Ia harus bekerja sangat keras untuk hal-hal yang sebenarnya mudah bagi orang lain. Kami telah membawa Jonathan secara teratur menemui Christine sejak ia lahir. Kami mencoba memudahkan proses agar ia dapat menjadi seperti yang dikehendaki Allah kelak. Mengapa suami saya menelpon saat itu? Kami berdua sudah tidak ingat lagi. Ia hanya ingat akan tangisan kecemasan saya dan suara telepon yang terbanting ke lantai. Kemudian teriakan saya, "Tidak, oh tidak, oh Tuhan tolong, tidak, mobil itu tidak kosong." Dari kaca depan saya dapat melihat bagian atas kepala Jonathan yang berambut pirang. Ia sedang duduk sendirian. Ia terbawa dalam mobil yang berjalan mundur di sepanjang jalan 2 arah yang menurun. Di sisi jalan itu terdapat Teluk San Francisco yang memiliki kedalaman 6 meter. Dengan membayangkan jika diri saya sendiri yang terjatuh ke teluk itu, saya seolah merasakan derita yang akan dialami anak saya bila hal itu benar-benar terjadi. Jika mobil itu meluncur di sepanjang jalan dengan mulus, maka mobil itu hanya dapat berhenti dengan menabrak pematang dan berakhir di teluk. "Oh Tuhan, tidak di tempat ini, jangan sekarang," saya berdoa. Kenangan akan hidup Jonathan yang pendek namun penuh kesulitan tiba-tiba terlintas dalam benak saya. Sinyal dari monitor di ruang unit perawatan intensif, selang dan kabel yang silang menyilang di tubuhnya yang lemah, juga perut saya yang mengejang setiap kali dokter mempersiapkan mental kami terhadap kemungkinan yang terburuk. Beberapa kali Jonathan lolos dari maut, terutama oleh banyaknya orang yang ikut mendoakan anak kami yang istimewa ini. Sedikit demi sedikit Tuhan memulihkan ia dari kelemahannya. Tahun lalu ia sudah tampak begitu sehat sehingga kami mulai benar-benar dapat beristirahat. Mungkinkah kini Tuhan memutuskan untuk mengambilnya? Setelah dia melihat semua yang telah kami lakukan,
Tidak, jika Yosua dapat menahan mobil itu. Mengerikan, saya melihat Yosua berada di belakang mobil, memaksa tubuhnya yang kecil menahan mobil yang berat yang meluncur dan hendak melindasnya. Mobil itu meluncur semakin kencang. Saya tidak mau kehilangan dua anak sekaligus. Joshua, menjauhlah dari mobil, saya berteriak. Demikian pula Christine, saya meneriakinya. Saya dapat memahami keinginan anak saya. Dalam dirinya terdapat keinginan kuat untuk berusaha menyelamatkan adiknya. Saya berteriak lagi, Joshua, kamu harus menurut, biarkan mobil itu meluncur. Akhirnya ia pun melompat menjauh dari mobil itu. Setelah Joshua melompat, Christine dan saya berhenti berteriak. Kesunyian mencekam. Waktu terasa menggantung bagai tetes air terakhir dari keran. Namun tiba-tiba mobil itu tampak tersendat. Ban belakangnya membelok. Sekarang mobil bergerak di tikungan melewati sudut jalan dengan kecepatan yang semakin berkurang sebelum akhirnya berhenti. Dengan manisnya mobil itu berhenti di bawah pohon tua yang terlihat kokoh. Saya segera berlari menuju mobil, membuka pintu dan mendapati Jonathan dalam keadaan tak terluka. Namun ia tampak bingung, karena selama ini ia belum pernah berada dalam mobil yang bergerak sendiri. Saat melihat Joshua tepat di belakang saya, Jonathan langsung menyeringai sambil merentangkan tangannya lebar-lebar, seolah berkata, hidup adalah petualangan. Saya sendiri pernah berada di belakang mobil yang bergerak. Saya mencoba untuk melawan beban berat yang terlalu berat untuk saya atasi. Mungkin itulah sebabnya saya sangat memahami reaksi Jonathan, reaksi Joshua. Bu, yang dapat saya pikirkan hanyalah saya tidak dapat membiarkan adik mati, ujar Joshua kemudian. Yang dapat saya pikirkan hanyalah itulah, saya selalu sedia berkorban untuk tujuan yang baik, bahkan dengan mengabaikan kebutuhan mutlak saya sendiri. Saya tahu bahwa saya membutuhkan pertolongan Allah. Namun, tidakkah saya sering berpikir bahwa Dia membutuhkan saya juga? Tidakkah seringkali saya bertindak seakan Allah baru dapat melakukan hal-hal yang adik kodrati hanya jika saya terlibat? Mungkin kadangkala Dia menunggu saya menyerah dan membiarkan Dia membereskan segala sesuatunya sebelum saya terluka. Mungkin Dia ingin melakukan mujizat, sesuatu yang akan selalu saya ingat, sesuatu yang tidak mampu saya lakukan dengan kekuatan saya sendiri. Mungkin Dia ingin saya seperti Jonathan, menjalani suatu perjalanan meski dengan sedikit kekhawatiran, namun tetap mengingat bahwa saya berada di tangannya yang kuat dan siap menyelamatkan. Tadi memang saya belum memarkir mobil dengan baik, kecerobohan kecil yang hampir merenggut nyawa kedua anak saya. Namun lewat peristiwa itu, Allah mengajarkan kepada saya tentang belas kasihan dan kuasa-Nya. Dia memberi saya gambaran yang tak akan pernah saya lupakan. Seorang anak yang berusaha mencegah bencana, namun kemudian terpaksa melepaskan mobil itu dengan putus asa dan terselamatkan. Yang kedua, seorang anak yang tak berdaya dan bergantung sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dengan keberadaannya itu, Jonathan mungkin akan terus menyimpan kenangan akan kejadian yang dianggapnya sederhana dan manis itu. Dan saya akan terus belajar dari keyakinannya yang tanpa penuh kemenangan saat ia merentangkan tangan dan tersenyum. Hidup adalah petualangan. Inilah kisah yang diceritakan oleh Ibu Barbara Curtis. Saudara,
uh, agak-agak menyeramkan juga ya. Memang peristiwa itu yang dialami oleh Ibu Barbara terjadi karena kecerobohannya ya. Saat memarkir mobil, dia tidak rem dengan sempurna mobilnya, tidak memarkir mobilnya dengan sempurna, atau mungkin juga remnya kurang baik ya. Lalu dia juga menyuruh anaknya yang besar, Joshua ya, untuk membawa adiknya Jonathan yang kecil ke mobil. Karena waktu mereka habis selesai terapi, waktu mau kembali ke mobil, ternyata dia dipanggil lagi karena ada telepon ya. Tapi kecerobohan itu ya memang ya di luar, memang tidak disengaja ya, memang juga di luar dari ya kemampuan seorang ibu mungkin untuk mengendalikan hal itu ya. Karena sudah terjadi, tiba-tiba mobilnya meluncur mundur dan anaknya yang kecil ada di dalam mobil itu. Aduh, luar biasa ya. Kalau misalnya Tuhan tidak turun tangan, gimana itu ya. Tapi puji Tuhan, yang hanya bisa dia lakukan adalah berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan belas kasihan Tuhan dinyatakan, sehingga mobil itu akhirnya bisa memperlambat sendiri jalannya dan berhenti di bawah pohon yang besar ya. Dan anaknya yang tadinya yang besar ya, Joshua, yang berusaha menyelamatkan adiknya dengan mengejar mobil yang melaju sendiri ya, berusaha dia ingin menahan sampai diteriaki oleh ibunya supaya dilepas ya. Itulah saudara, memang sebagai ibu kita harus berhati-hati ya dalam kita beraktivitas yang berhubungan dengan anak-anak kita. Tapi di luar itu memang lebih lagi kita harus berserah kepada Tuhan ya. Itulah untungnya kita punya Tuhan yang bisa diandalkan dalam kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi ya, ketika kita dengan kerendahan hati kita berteriak kepada Tuhan, memohon pertolongannya dalam situasi keadaan yang tidak bisa kita kendalikan dengan kemampuan kita. Kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong Ibu Barbara. Saya percaya Tuhan juga bisa menolong kita di tengah apapun badai kehidupan yang sedang kita hadapi, saudara. Mari berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang bisa diandalkan, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mengerti. Dia juga adalah Allah yang maha kuasa, yang mengendalikan segala sesuatu. Biar kita selalu berserah, berharap kepada Tuhan ya. Biar peristiwa ini boleh menjadi pelajaran juga buat para ibu untuk lebih berhati-hati di dalam menangani anak-anak ya, apalagi anak-anak yang masih kecil. Biar terus kita minta pimpinan dan hikmat Tuhan untuk kita bisa menjalankan tugas kita dengan baik dan memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah menyatakan pertolongannya buat Ibu Barbara, sehingga anak-anaknya, kedua anaknya selamat, tidak cedera apapun walaupun dalam keadaan bahaya yang mengerikan ya. Terpujilah Tuhan. Mari saudara, tetap terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Karena kemampuan kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Terpujilah Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kisah yang sudah kami dengar, bagaimana Tuhan menolong Ibu Barbara menyelamatkan dua anaknya dari kecelakaan yang mengerikan. Walaupun itu terjadi karena kecerobohannya, tetapi Engkau mengampuni, Engkau memaafkan, dan Engkau menolong. Terima kasih Tuhan, sehingga anak-anaknya bisa selamat. Terpuji nama Tuhan. Memang dalam keadaan terjepit atau dalam keadaan kami tidak dapat berbuat apa-apa, yang bisa kami lakukan hanya berteriak kepadamu, memohon pertolonganmu. Dan Engkau Allah yang siap mendengar seruan kami, dan juga Engkau yang siap mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat seluruh
anak-anakmu yang mendengar kisah ini, yang mungkin ada dalam pergumulan, persoalan, beban berat, apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Biar Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Mu untuk memberikan pertolongan kepada mereka, melepaskan mereka dari apapun pergumulan persoalan mereka hadapi, dan memberikan kepada mereka jawaban, jalan keluar, bahkan kemenangan. Keselamatan Tuhan sudah sediakan bagi kami, dan biarlah kehidupan kami di bumi ini, kami boleh alami terus penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga kami ada senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur, biar berkat-Mu tercurah atas setiap kami yang sudah mendengar kisah ini. Biar ini akan menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara buat perhatiannya. Biar saudara terus tetap setia untuk bisa mendengarkan kisah-kisah yang saya bacakan. Terus like, subscribe yang belum, dan share kepada yang lain. Biar Tuhan Yesus dipermuliakan dan saudara-saudara seiman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan iman percayanya kepada Tuhan dengan kisah-kisah yang saya bacakan. Puji Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan memberkati.